6 data. Pos anak itu laki-laki. Pos 6 laki-laki. Kalau boleh tahu nama penuhnya siapa? Itu namanya. Palaki di Padada. Palaki Bukan. Palaki di Masuruang. Palaki Di Masuruang. Demas Surong. Itu dia agak sedikit jahat gitu. Dia suka ngeganggu kalau orang kayak mikir situ. Jadi di pos 6 itu nama penuhnya Palaki Masuruang. Desorwang. Nah, di situ biasa penuhnya itu laki-laki dan biasa dia suka agak jahil sedikit. Biasa dia ganggu para pendaki atau warga yang lewat atau ngecamp di sana. Jadi kalau mungkin saya rasa ya nggak recommended lah untuk di pos 6, terutama nggak ada sumber mata air yang pertama ya kan. Tapi kalau emang kalian darurat atau apa ya apa boleh buat gitu. Dente Paria. Dentaparea. Dentaparea ini perempuan laki-laki. Perempuan tuh laki-laki tuh. Oh, perempuan tongi, laki-laki tongi juga. Nah, dia baik atau jahat gimana? Baik. Baik deh. Di pos 7 itu tadi. Jadi di pos 7 itu nama lainnya apa namanya? Dente Paria. Dentaparea. Jadi dia itu bisa merubah wujudnya menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Dan Itu suka bau macan itu, tak 7 warna. 7 ekor. oh, konon katanya Pernah dan- kasih lihat itu. Ada juga pernah lihat 7 kucing. 7 ekor kucing. jadi Dentaparea itu bisa dibilang laki-laki, bisa dibilang perempuan, dan dia juga biasa membawa, itulah yang biasa membawa 7 ekor kucing Atau macan. atau macan yang beda-beda warna tadi. Iya, beda-beda warna. Ngeri coy. Ketika kita tidak diminta-minta ya kan, ketemu sama kucingnya atau macannya, loh, mau lari kemana kita? Ya semoga nggak pernah ya kejadian. Tapi dia baik ya, Kak. Baik. Sudah 8 itu laki-laki juga. Laki-laki juga di Iya. Tapi anak muda itu ya. anak muda. Kalau untuk di pos 8 yang saya lihat di situ tak ada triangulasi batu nisan atas nama almarhum Triwahyudi tak. Oh, itu orang Jawa itu Orang Jawa. di Cendrawasih masih sekolahan SMP baru SMP ini yang meninggal itu 2006. 2006 dia meninggal itu tadi. Triwahyudi. Jangan itu apa namanya itu Jadi penunggu itu laki-laki. Itu baik juga tetap. baik juga. Baik juga. Namanya siapa namanya? Reza mungkin. Just kidding ya, yang namanya Reza. Ntar gua dibilang gak sopan lagi. Ada. Ngopi dulu enak. Oh, baik ya. Pernah tuh tulis semua sampai di 17 udah ada di buku. Oh, itu masih hidup dari investasi. Konon katanya Tata tuh pernah mencatat semua nama-namanya di bukunya Tata 17. sampai pos 17. Mungkin kita lanjut aja ya. Yang jelas kita tahu di pos 7 itu pos berapa? 8 tadi. Pos 8
itu penunggunya laki-laki dan dia baik kok ya. Tetap kita ketika masuk pos seperti Tata bilang ya assalamualaikum lah. Nah kalau di pos 9 assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau pos 9 itu bunga rosi dan bau. Bunga rosi dan bau. Kalau dari namanya sudah Kejam pasti itu ya? perempuan. Kejam. Kejam itu tak. Ya. Kejam katanya. Itu ambil ke anu ke terhuyudi. Apa tuh? Itu Dia yang ambil ke terhuyudi. Oh, dia yang ambil Triwahyudi. Kasih masuk di goana dulu, gua batu. Ada gua batu di sobat. Itu batu besar. Jadi konon katanya Triwahyudi itu hilang atau meninggal di situ cerita. Hilang. Meninggal ke tapi di bawah Nabi mayatnya itu di sungai. Jadi Triwahyudi itu pernah hilang di pos 9. Ternyata dia disembunyi atau dibawa oleh Deng. Nah, anu ya itu minta ayam di 1 ekor, nah tidak masuk kali itu bapaknya. Nah, musri, nah bilang musri, iya musri tapi besok anak nu mayatnya dapat betul hari juga kenyataan tak. Kenyataan. gara-gara ayam di 1 ekor. Saya dari tadi jemur ini sebenarnya cuma kan pakai JKT. Nakasih ke tu ayam ke bawah nih, saya balikan. Tidak mau tanya anu. Bapaknya. Nah, kalau musri itu kalau iya musri itu. Salah lagi namanya tadi tak? Siapa? Yang pos 9 tak. Pos 9. Bunga rosi dan bau. Bunga rosi dan bau. Kejam itu kan. Jadi teman. Yang itu nambi itu situ. Jadi teman-teman, ini cerita nyata lagi atau pengalamannya Tata. Di pos 9 dulu pernah ada hilang satu anak yang namanya Triwahyudi yang kita bisa lihat tubuhnya di pos 8 ya. Iya. Pos 8. Nah ternyata dia itu. Saya bikin itu di sini. Oh, Sebun. Triangulasinya yang di pos 8. Tapi ada yang film ini tidak ada. jadi Triwahyudi itu hilang. Ternyata penunggunya itu menyembunyikan Triwahyudi itu dibawa ke goa. Nah, terus Tata ini sebagai orang yang dikenal dipercaya untuk juru kuncinya Lampu Batang diberi satu permintaan dengan membawa ayam. Konon katanya keluarga Triwahyudi datang, yaitu ayahnya, meminta 1 ekor ayam dan Triwahyudi itu akan dipulangkan menurut informasi yang Tata dapat di atas. Tapi orang tuanya bilang tidak mau karena itu musri. Jadi Tata dapat informasi kembali kalau dia tidak mau memberikan ayam, ya udah besok ditunggu mayatnya. Dan alhasil memang besoknya ditemukan mayatnya. Jam 9 ada kabarnya bilang ke dapat nih ya. Jam 9 pagi tadi. Ini jangan aku dapat. Saya kasih ke yang petunjuk. Bilang kalau mau aku dapat itu yang terhuyudi. Sampai ke di pos 3 belok kiri aku. Dapat ke sungai, ikutin di sungai. Jadi dia bisa sejir pos 7 nanti di pohon. Nah lihat nih di bawah. Di bawah ada pos 9 itu dibuang. Ada 7 orang di bawah pos 9 itu tinggi sekali. Saya tidak bisa lantas tembus di situ karena saya takut. Jadi pulang lagi tuh di pos 7, baru turun di pos 7 turun, baru dapat itu semua. Dapat di sungai. Jadi mayatnya itu ditemukan besoknya setelah Tata diberi tunjuk bahwa kalau tidak diberikan ayam, besok kamu lihat mayat anakmu. Ternyata besoknya itu jam 9 pagi mayatnya ditemukan oleh anaknya Tata sendiri. Anaknya
Tata itu dengar saat diberi petunjuk sama Tata, katanya di pos 3 ambil kiri ada sungai, naik terus ikuti saja sungai, dan disitulah didapat mayatnya Tri Wahyudi. Ya kalian boleh percaya atau enggak, ya namanya keyakinan seseorang, kita saling menghargai. Kalau memang kalian nggak percaya ya cukup nggak percaya. Tapi kalau untuk bilang kita maksudnya keyakinan orang musyrik atau sesat, ya janganlah ya. Karena kita sama-sama memiliki keyakinan kita masing-masing. Jadi kata Tata di pos 9 itu lumayan kejam penunggunya. Jadi untuk teman-teman yang berkegiatan di alam atau tepatnya di pos 9 Lompo Batang, jaga sikap, jaga perilaku, jaga perkataan. Yang namanya penunggu ya kita tidak tahu. Nah, tadi saya sempat juga bicara sama Tata di sebelum video ini mulai, karena saya pernah sakit gigi hebat di pos 9 itu. Sampai sakit gigi luar biasa. Gua pada saat itu tektok karena ngantar teman dari Mamasa, katanya dia mau naik Lompo Batang. Nah, saking sakit giginya itu saya mau turun sendiri dan tiba-tiba saya pingsan, antara sadar atau tidak sadar itu saya pingsan di pos 8 pas tepat batunya Tri Wahyudi. Nah, kata Tata obatnya ada di atas itu. Nah, kalian katanya kumur-kumur ke mata air. Jadi mata air di pos 9 itu yang kalian turun di bawah itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 di sana. Dan Tata sarankan kalau bisa kalian mandi di situ. Karena kalau kalian udah mandi di sana, hawa-hawa dingin tidak terlalu terasa lah. Kalau untuk yang sakit gigi kayaknya kumur-kumur Tata ya. Kumur-kumur. Nah, jadi memang entah saya dikerjai sama penunggunya atau enggak, itu memang sakit giginya luar biasa. Sampai saya teriak dari pos 9 mau ke teman-teman saya di puncak itu aja dengar, karena saya nggak summit, saya standby di pos 9 pada saat itu. Saya berteriak itu dengar sampai puncak. Jadi luar biasa sakitnya itu. Dan ada juga tadi Tata bilang obatnya kalau sakit gigi di Lompo Batang itu biji tambah Tata tadi. Sekitar 5 ya dia punya. Kalau tidak ada bijinya itu biar daunnya atau kulitnya. Atau kulitnya Dikupas. Jadi kalau bijinya itu sekitar 5 Tata ya. Ya, 5 tuh. Ada lumayan pahit itu. Yang penting ganjil. Nah, kalau daunnya Tata Sama aja. ganjil juga. Kalau dimasak. Oh, itu dimasak dan Dimasak, minum baru airnya. 1 gelas lah airnya. Iya.